Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat tercinta kajian-kajian rohani, spiritual, dan tasawuf di mana saja berada. Semoga semua senantiasa selalu dalam lindungan, dalam rahmat, berkah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin sama-sama belajar lebih spesifik lagi, lebih dalam dan luas lagi tentang kajian-kajian yang bersifat spiritual, tasawuf, rohani, silahkan ikut di program langganan. Mudah-mudahan di sana kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, mendalami tentang kajian spiritual atau tasawuf dengan patokan pada kitab Al-Hikam dan kitab Sirul Asro dan kitab yang lainnya jadi karya syekh-syekh yang sudah masyhur mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita serta pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ini yang nabrak keretanya sampai tembus, kepalanya sampai tembus ke dalam gerbong wanita paling belakang. Kejadian Bekasi Timur hari ini tanggal 27 Mei. Jebol ditabrak dari belakang. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabrakan sama kereta jarak jauh ya. Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tabrakan sama kereta jarak jauh. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ditubruk sama kereta jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat-sahabat muslim, saudara sebangsa setanah air di mana saja berada, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberikan keamanan, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan urusan, serta ketentraman dalam kehidupan keluarga, serta diberikan solusi dari setiap permasalahannya, dan yang paling utama tetap diberikan keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah yang terjadi di Bekasi Timur kecelakaan kereta api menjadi sebuah nasihat ajaran kita bersama, khususnya yang wilayah Jakarta atau Jabodetabek karena ini banyak hal yang harus kita muhasabah, evaluasi. Sahabat, memang semua yang musibah itu min musibah illa biiznillah, semua itu datangnya dari Allah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus ingat di dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan bima kasabat aydikum, semua disebabkan juga karena kelalaian atau artinya ada andil perbuatan kita di dalamnya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling pertama kita doakan dulu buat saudara kita yang sedang diuji dengan musibah karena cukup besar
bicara sebuah kejadian itu menimbulkan korban jiwa itu bukan main-main. Perkara yang harus menjadi skala prioritas, yang harus menjadi perhatian utama kita. Ya, baik yang bertanggung jawab di dalamnya ataupun kita sebagai umat atau masyarakat, warga ikut juga peduli dan memberikan sesuatu yang baiklah, doa atau mengingatkan ya. Dalam kesempatan ini ya, saya kemarin sudah memberikan doa dan sekarang saya ingin mengingatkan, ini penting karena ini perkara yang saya doakan ya, mereka yang sudah kembali ya, diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, warga diberi kesabaran, yang masih luka ya mudah-mudahan segera sembuh ya. Kemudian yang lain juga yang ikut dirugikan, diberi kesabaran ya, karena memang Allah mengingatkan, Nabi juga mengingatkan ya, kita untuk bersabar ya. Sebenarnya dalam hadis Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullu khair ya, sangat menakjubkan, mengagumkan pribadi seorang yang beriman itu ya. Dan apabila dia menimpa musibah, asobah ya, dorok sesuatu yang buruk, sobar, dia bersabar. Jadi sahabat-sahabat, mudah-mudahan yang terkait dalam musibah tersebut diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kenapa saya perlu menyampaikan ini, karena mengingat kasus seperti ini peluang-peluangnya masih bisa banyak terjadi. Maka oleh karena itu ya, pertama saya mengingatkan kita bersama, saya dan semua sahabat-sahabat di mana, untuk peduli dengan berbagai hal yang sangat berhubungan dengan sesuatu yang mudarat ya dalam kehidupan kita, juga sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan kita. Nah, yang paling penting adalah saya ingin menyampaikan pesan pertama, tempat peristiwa kejadian ya, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan ya, sebelumnya ya atau hampura artinya sebelumnya mengaturkan maaf ini maaf sebelumnya kalau hal ini mungkin tidak enak ya, tapi ini untuk kebaikan bersama ya. Itu pesannya buat pemerintah yang terjadilah, pemerintah ibu kota ya, daerah ya, Bekasi ya. Kemudian lanjut ke pemerintah provinsi karena ini sangat berkaitan, khusus KDM yang saat ini sering tampil menjadi figur publik ya di Jawa Barat ya, bahkan sudah menasional ya dengan kepedulian beliau kepada warga atau kepada masyarakat atau kepada lingkungannya. Jadi ini juga saya ingatkan ya, karena memang kita hidup ini harus saling mengingatkan ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab, karena menurut ya ketentuan undang-undang ya, peraturan di negeri kita, kejadian yang seperti itu yang berkaitan dengan perkeretaapian ya, itu udah ada undang-undangnya, ada peraturannya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 ya, yang kedua Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Jadi sebuah hal yang berkaitan dengan pelintasan jalan yang melintasi rel kereta api itu menjadi tanggung jawab daripada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Dan lebih yang berkaitan dengan portalnya perlintasan tersebut ya, pengamanan dan sebagainya, itu dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 2018 menjadi tanggung jawab Menteri Perhubungan. Jadi kejadian yang seperti itu dominan berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, dan pemerintah menteri Perhubungan. Wahai sahabat, tetap
karena kejadiannya adalah merupakan peristiwa itu berkaitan dengan kereta, mau tidak mau KAI pun Kereta Api Indonesia menjadi bertanggung jawab. Ini saya jelaskan dulu aturan main kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wahai sahabat. Ketika sebuah itu peristiwa terjadi, kita tahu di mana nih sebenarnya gitu. Jadi nah, apalagi kalau berkaitan dengan peristiwa itu ya, dimana disebabkan karena ada mobil ya, ini juga bertanggung jawab nanti ya, tapi secara ini dulu, secara aturan. Nah, yang utama dulu. Nah, jadi yang berkaitan dengan pelintasan jalan yang melintas ya kereta api itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah lah dan menteri atau dinas perhubungan lah, begitu wahai sahabat. Jadi itu menjadi tanggung jawab mereka yang merapihkan, yang menertibkan itu semuanya. Nah, adapun KAI kewajibannya menertibkan yang berhubungan dengan rel kereta api. Nah, itu wahai sahabat. Tapi akhirnya karena ini juga kejadiannya mengimbaskan kepada kereta api, maka KAI pun ikut bertanggung jawab di dalamnya. Karena itu ada berhubungan dengan koordinasi kerja dari PT KAI. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dulu landasannya. Makanya kenapa saya menyampaikan pesan, karena saya pelajari dulu, jadi saya belajar. Jadi kita mau nggak mau kita bermuhasabah, bukan belajar sih, bermuhasabah, mengambil ibroh, ya, mengambil nasihat dari peristiwa tersebut. Makanya itu dalam hal ini pemerintah daerah Bekasi, Jawa Barat punya tanggung jawab dalam perkara ini. Karena itu penertiban semua jalan-jalan itu nanti di situ itu tanggung jawabnya dilanjutkan dengan Menteri Perhubungan nantinya, wahai sahabat. Nah, jadi nasihat buat ya pemerintah ya kota ya Bekasi ya, dan Jawa Barat ya yang udah maksur ya KDM, kemudian Menteri Perhubungan sampai ke pemerintah pusat ya, sampailah ke perusahaan Kereta Api Indonesia, karena itu dua ya, ada komuter lain dengan perusahaan jarak jauh. Tambah lagi penyebabnya berhubungan lagi dengan masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, yaitu taksi ya, Green ya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pesannya ya, semestinya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ataupun sampai ke pusat betul-betul memperhatikan fasilitas umum yang di dalamnya memberikan dampak bisa berindikasi ya, berefek, berakibat kepada sebuah kejadian yang bisa menimbulkan korban jiwa atau nyawa, ini diprioritaskan betul, seharusnya diutamakan betul. Nah, sedangkan kalau kita lihat fakta-fakta ya, saat ini hal-hal seperti ini, kelalaian seperti ini pasti banyak terabaikan itu, wahai sahabat. Khususnya wilayah Jabodetabek ya, karena ini yang banyak ya menggunakan fasilitas kereta api, wahai sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perlu untuk kita ingatkan. Jadi kita tahu di mana tanggung jawab siapa sih sebetulnya. Itu hal-hal yang merapikan, menertibkan dan mengamankan itu semuanya gitu. Jadi kita bisa saling mengingatkan, saling memperbaiki, wahai sahabat mana saja berada. Termasuk juga saya perlu mengingatkan untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, di mana saya tinggal ya, wilayah Jawa Timur ya. Ini juga perlu diingatkan ya, karena banyak nih perlintasan kereta seperti ini yang ada dan perlu lebih ditertibkan, dirapihkan ya. Ya, kalau kita lihat di dekat Jatinegara saja itu ada ya kan, berapa perlintasan sampai di jalur Bogor ya, banyak lah itu ya. Jadi nggak usah sebutkan detail, Manggarai ya itu. Jadi ini perlu dirapikan dan jadi skala prioritas untuk
Gubernur Jakarta ikut bertanggung jawab juga, harus ada rasa pertanggungjawaban bersama begitu. Jadi jangan kejadiannya di Jawa Barat, Jakarta bebas, tidak. Karena kan semua kereta dan semua itu berangkatnya dari Jakarta. Dan semuanya itu kantornya di Jakarta. Sehingga pemerintah ibu kota Jakarta ya bertanggung jawab untuk merapikan, menertibkan semua kerja itu, sahabat, menurut saya. Jadi ya ngebersihkan sapu-sapu itu penting ya untuk menjaga ekosistem air. Nah, tapi ada lagi yang lebih penting, ini menyelesaikan tugas-tugas pengedaman kali ya. Itu masih dari zaman udah berapa kali ganti gubernur sampai sekarang. Betul, saya tinggal di wilayah itu, soalnya itu nggak pernah tersentuh sampai sekarang. Malah yang disentuh ikan sapu-sapu. Penting, semuanya penting. Tapi ada skala prioritas. Sesuatu yang berhubungan nanti dengan akibatnya bisa menimbulkan efek nyawa, tolong lebih diutamakan. Ya, karena kalau nggak didam itu kan banjir bisa besar dan bisa beresiko besar ya, wahai sahabat. Contohnya, terlebih-lebih yang berkaitan dengan pelintasan kereta api yang begitu banyak di Jakarta. Tolong diperhatikan. Ya, itu. Jangan setelah kejadian baru kita sadar, jangan. Jadi ini saya perlu mengingatkan khususnya buat pemerintah ya kan, baik dari pusat ya, karena semuanya kan tergantung pusat juga karena semua harus berkoordinasi, dan koordinasi semua itu akan melibatkan pusat ujung-ujungnya nanti. Kalau pusatnya nggak merespon ya sudah mandek. Nah, itu ya sahabat. Jadi ini secara khusus saya sampaikan pesan ya buat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah ya, dan menteri terkait di dalamnya untuk betul-betul memperhatikan, memprioritaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas masyarakat, dan terlebih-lebih sesuatu yang dampaknya bisa menimbulkan korban jiwa. Tolong diprioritaskan, dirapihkan dan diperbaiki. Ya, mudah-mudahan pesan dari seorang hamba yang fakir, yang rendah, yang kecil ini, Allah yang maha besar menyampaikannya dan memberikan dampak baik ke depannya. Tentu semuanya perlu tahapan-tahapannya, perlu proses di dalamnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama. Kita juga umat harus mendukung. Kadang-kadang udah dibikin jembatan, udah dibikin penyeberangan, kita masih bandel kadang-kadang. Ini masyarakat juga yang kadang-kadang. Nah, ini harus diingat baik-baik. Kalau kebandelan kita saja yang menanggung akibatnya, silahkan saja. Tapi masalahnya kebandelan kita, ketidaktertiban kita akan menimbulkan dampak kepada orang lain. Ini yang kita harus perhatikan. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Nah, baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pesan singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan tentu kita mulai dari ibda binafsi, jadi kita sendiri. Karena sebaik apapun pemerintah, kalau masyarakatnya tidak memiliki kesadaran, sulit. Ketika masyarakatnya sudah punya kesadaran dari ibda binafsi, insya Allah pemerintahnya akan ikut terperbaiki. Karena pemerintah kan kita yang nentuin, kita yang milih. Nah, itulah kualitas kita, itulah hasilnya. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semoga saudara-saudara semuanya yang sedang tertimpa musibah diberi kesabaran, diberi kekuatan oleh Allah, diberikan pertolongan yang telah kembali diterima, diberikan tempat yang terbaik, keluarga diberi kesabaran, dan yang sedang proses penyembuhan diberikan kesembuhan, kesehatan kembali, yang lain-lain sebagainya yang dirugikan mudah-mudahan juga mengikhlaskan, menyabarkan, dan khusus pemerintah yang terkait di dalamnya atau instansi yang terkait di dalamnya, dan khusus KI juga mudah-mudahan diberikan bimbingan, diberikan pertolongan untuk memperbaiki tugasnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kekurangan, kekhilafan ucapan kata mohon dimaafkan. Amin. Antum bi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.